Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bertemu kembali pada konten baca buku di channel Amri ini. Buku yang masih saya akan baca adalah buku dengan judul Bid'ah dan Khurafat di Indonesia, buah karya Abu Umar Abdillah, penerbit Wafa Press. Kita akan membaca salah satu subjudul di buku ini, yakni Cegah Bencana dengan Ritual Tolak Bala. Setiap kali pasca bencana alam terjadi, berita tentangnya meramaikan semua media. Selalu saja ada para dukun yang ikut mencuri perhatian. Ritual sesaji dan tolak bala turut terblow up di media. Tidak selalu pelaku ritual itu menjadi bagian dari warga yang terkena bencana. Kadang mereka hanya numpang tenar atau agar dianggap sebagai warga yang peduli terhadap korban yang ditimpa bencana. Ada pesan atau setidaknya kesan yang tersirat di balik aktivitas mereka. Seakan mereka tengah mengingatkan masyarakat untuk membudayakan tradisi sesaji dan tolak bala. Dan bahwa musibah itu terjadi lantaran masyarakat meninggalkan sesaji sebagai tradisi. Apalagi jika kebanyakan korban adalah masyarakat yang anti dengan tradisi syirik seperti sesaji. Itu akibatnya kalau meninggalkan budaya nenek moyang. Begitu kira-kira komentar orang-orang yang hobi ritual syirik. Budaya yang dimaksud adalah sesaji untuk takarrub kepada jin yang mereka anggap berkuasa di tempat itu. Seakan jin-jin itu mampu mengendalikan alam, mampu mendatangkan banjir, mampu menjadikan gempa bumi dan longsor tanah. Ini adalah keyakinan syirik paling berat yang bahkan tidak dilakukan oleh orang-orang musyrik dahulu. Orang-orang musyrik dahulu menyekutukan Allah dalam beribadah, tapi mereka tetap meyakini bahwa yang mengendalikan semua urusan adalah Allah. Firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Surah Yunus ayat 31. Persepsi lain yang perlu dikoreksi dalam membaca serentetan bencana adalah anggapan bahwa korban bencana itulah yang melakukan maksiat dan dosa, sehingga Allah menghukumnya. Memang bencana terjadi lantaran dosa yang merajalela. Tapi tak kala Allah menimpakan bencana, itu tak hanya menimpa orang yang berbuat dosa saja. Sangat mungkin di sana ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang soleh dan ada yang fajir. Nabi SAW bersabda yang artinya, apabila kemaksiatan telah merajalela di tengah umatku, maka Allah akan meratakan azab dari sisinya. Lalu Ummul Mukminin Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, apakah di tengah-tengah mereka ada juga orang-orang soleh? Beliau menjawab, benar. Ummu Salamah bertanya, lalu apa yang terjadi atas mereka? Beliau bersabda, yang artinya di dunia mereka mengalami musibah sebagaimana yang dialami orang-orang, kemudian mereka akan mendapatkan ampunan dan keredoan dari Allah. Hadis riwayat Ahmad. Sudah selayaknya kita berkaca diri. Jangan-jangan musibah yang menimpa saudara kita itu karena ulah kita yang bermaksiat secara terang-terangan atau membiarkan maksiat berkeliaran. Nas'alullahal afiyah.